Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini sehingga channel ini bisa berkembang hingga sampai saat ini. Nah, kali ini saya akan tunjukin ke kalian dan saya akan sharing terkait bagaimana cara dalam menangani lohan mentalnya down, atau ketika lohan kita dekatin, lohan kita akan mojok di pojokan seperti yang kalian lihat di sana. Itu lohan mentalnya masih down, sehingga ketika ada orang yang lewat atau orang yang baru mendekat di akuarium si lohan, biasanya lohan saya atau lohan kalian yang mengalami mentalnya down, artinya lohan kita mengalami takut, sehingga biasanya lohan ketika kita dekatin itu langsung mojok di pojokan mesin. Nah, pada kali ini saya akan tunjukin ke kalian terkait lohan Kamfa F3 Mongkol yang saya punya. Nah, yang di belakang ini adalah F3 Mongkol saya yang barusan saya beli dari Pak Eko, yang waktu lalu itu saya tempatkan di akuarium di sebelah sana. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, F3 Mongkol ini mentalnya sangat jelek sekali. Jadi ketika kita dekatin F3 Mongkol ini biasanya langsung mojok di mesin pojokan sana. Nah, seperti itu, kalian bisa lihat di sana. F3 Mongkolnya langsung mojok di pojokan mesin. Nah, nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana caranya untuk melatih mental lohan agar tidak takut atau ketika kita dekatin dia langsung mojok di pojokan. Nah, biasanya yang saya lakukan, saya selalu berinteraksi, artinya saya selalu berada di depan akuarium seperti ini untuk melatih mentalnya agar dia terbiasa dengan adanya orang di sekelilingnya. Nah, cara seperti ini saya selalu berada di depannya dan saya selalu latih dengan menggunakan tangan agar dia mau mendekat dan mengikuti tangan saya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia udah mulai berani. Kalian bisa lihat di sini. Dia udah mulai di pojokan, tadinya di pojokan sana dan sekarang di pojokan sini. Nah, jika lohan sudah seperti ini artinya dia sudah mulai mengenal lingkungannya. Nah, ini tinggal bagaimana cara kita berinteraksi dan melatih agar dia mau mendekat ke tangan kita. Nah, contohnya seperti ini ya, bosku. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia sudah mulai bergerak ke sana kemari, artinya dia sudah mengenal lingkungannya. Dan di sini kita harus lakukan ini setiap hari. Bila perlu ketika kita akan memberi makan, kita harus melakukan seperti ini agar nantinya lohan yang seperti ini dia mengenal kebiasaan, mengenal apa yang kita lakukan dan dia akan menjadi nyaman, sehingga dia beranggapan bahwa yang kita lakukan ini tidak mencederai atau membahayakan dirinya, sehingga dia merasa nyaman dan tentunya mental dia terbentuk sehingga menjadi berani. Gitu ya, bosku ya. Nah, kenapa saya pindahkan di akuarium 1 meter ini? Karena sebelumnya itu di tempatnya Pak Eko ditempatkan di akuarium dengan 40, lebar 40 dan tinggi 60, dan kemarin saya taruh di sebelah sana itu juga ukurannya sama kurang lebih akuarium tower. Nah, mungkin di akuarium seperti itu dia kurang nyaman sehingga saya berinisiatif memindahkan di akuarium 1 meter ini, sehingga F3 Mongkol sudah mulai berinteraksi. Nah, cara seperti ini bisa kalian lakukan di rumah. Yang penting intinya kalian harus sering-sering berinteraksi agar kalian bisa juga melihat perkembangan lohan yang kalian progres, sehingga nantinya kalian akan tahu sebenarnya dia karakternya seperti apa. Apakah dia takut yang seperti ini atau yang seperti apa, nanti kalian bisa amati, kalian bisa cermati, dan kalian akan latih kebiasaan itu sehingga lohan yang kalian progres seperti ini bisa mengenal lingkungan, bisa mengenal kalian, dan tentunya kalian harus paham karakternya dia terlebih dahulu. Nah, ini dia sudah mulai berani kan? Coba kalian lihat. Tuh. Ini awalnya takutan, bosku. Jadi dia ketika orang mendekat dia langsung mojok, tapi sekarang dia sudah mulai berani kan? Nah, cara seperti ini bisa kalian lakukan di rumah dan sesering mungkin sehingga lohan kalian akan mengenal lingkungannya, dan cara ini juga bisa kalian lakukan ketika kalian akan memberikan makan ikan lohan kalian. Nah, jadi sebelum kalian memberikan makan, kalian harus duduk di depan akuarium seperti ini sehingga nantinya lohan kalian akan mengenal lingkungan dan dia akan beradaptasi bahwa
dia merasa nyaman ketika kita dekatin, sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan diam beberapa lama di depan akuarium sebelum memberikan makan, nah barulah kita mulai melakukan interaksi dengan cara mendekatkan tangan kita ke depan akuarium seperti ini, atau kita memancing-mancing ikan lohan kita supaya ikan lohan kita mendekat dan dia mengenal bahwa tangan yang kita dekatin ini tidak akan membahayakan dirinya, sehingga dia akan mencoba mendekat dan dia kira kita akan memberi makan. Nah, boleh kita sedikit-sedikit kita pancing-pancing kayak gini, kayak kita mau memberi makan, padahal kita hanya memancing. Nah, nanti dia akan memahami lingkungan, apakah itu akan memberi makan atau seperti apa. Nah, biasanya insting dia kita akan memberi makan, padahal kita hanya melakukan permainan. Nah, ini sangat efektif sekali. Ini sudah saya praktekkan di video sebelumnya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau mencoba silakan. Nah, biasanya setelah kita nah kayak gini, dia akan mulai mendekat. Setelah dia mulai mendekat seperti ini, kita berikan hadiah, yaitu berupa makanannya. Nah, jadi dengan cara diberikan hadiah makanan ya, maka lohan kan akan merekam bahwa oh iya, berarti ketika saya didekatin oleh orang ya, ini kan orang didekatin dengan orang, jadi dia merasa bahwa dia akan diberikan hadiah. Nah, hadiahnya makanan, makanya dia makan sehingga dia merasa nyaman dan senang gitu loh bosku. Nah, itulah. Nah, makanya ketika lohan kalian mengalami drop atau mentalnya down, kalian nggak usah khawatir. Kalian perlu latih, bila perlu puasakan dulu ikannya. Setelah ikan dipuasakan dan dia merasa lapar, ketika kita pancing-pancing menggunakan seperti ini, dia pasti akan mengikuti tangan kalian, akan mengejar apakah dia akan diberi makan atau tidak. Nah, itu kuncinya. Nah, misalkan nih seperti ini, dia masih mojok, biarkan saja. Ketika dia sudah mulai mendekat ke tangan, kita tunggu baru kita berikan makan. Kalau belum nggak usah. Jadi kuncinya seperti itu ya. Ini sharing tentang bagaimana cara membangun mental yang down, dan ini bisa kalian praktekkan. Ambil yang baik dari yang saya sampaikan. Jika yang saya praktekkan ini tidak baik, kalian nggak perlu ikutin. Yang jelas ini adalah sharing, ini adalah pengalaman saya yang saya lakukan ketika menangani lohan mentalnya down, atau ketika lohan kita dekatin dia langsung mojok. Nah, itu perlu kita treatment seperti ini. Artinya memang dalam setiap perawatan lohan itu kita perlu berinteraksi secara terus menerus, dan tentunya agar lohan kita bisa mengenal diri kita, mengenal siapa juragan kita yang merawat dirinya. Nah, hubungan antara hewan dan pemilik itu biasanya harus ada chemistry sehingga terjadilah hasil yang maksimal bosku. Nah, itulah. Nah, ini saya rasa ini masih takut ya, jadi lohannya masih nyumput. Ini kita memang harus dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketelatenan, dan dibutuhkan ketekunan sehingga nantinya lohan akan benar-benar berani. Jadi sebenarnya prosesnya tidak instan, jadi kita harus sering-sering seperti ini gitu ya. Nah, saya kira itu untuk video kali ini. Jika kalian ada yang ditanyakan bisa isi di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video yang saya tampilkan, jangan lupa like. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini sehingga saya menjadi semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Ayo, kalau kalian penasaran dengan F3 mongkol saya, nanti saya akan tunjukin ya. Sebelumnya subscribe dulu channel saya bosku. Nah, dia sudah mulai berani. Nah, ini kita bisa coba berikan makan ya. Kalian bisa lihat apakah dia mau mendekat. Ketika dia sudah mendekat, baru kita masukkan makanannya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini ikannya. Nah, cara ini ketika dia sudah mendekat, baru kita kasih makanannya. Apakah dia mau memakan makanannya? Nah, sebelumnya saya akan tunjukin ke kalian. Jadi ini adalah pelet ultra.
ini produknya punya Krylon, jadi saya pakai pelet ini. Ini adalah pelet Krylon dengan varian ultra yang digunakan untuk memaksimalkan jenong. Nah, ini saya akan cobakan di ikan lohan Kamfa F3 Mongkol, apakah hasilnya bisa maksimal. Nah, ini peletnya tenggelam ya bosku, jadi dia memang agak sulit untuk makan pelet tenggelam. Ini baru saya coba kali ini. Kita akan berikan lagi peletnya. Lihat, oh dia sepertinya memang sudah kenyang. Jadi sebelum saya pindahkan di tank ini, saya sudah berikan makan di tank sebelah sana. Nah, ini mungkin dia sudah kenyang, jadi tidak masalah. Jadi kalau memang seperti ini, biarkan peletnya dimakan sampai habis, jadi jangan diberikan lagi. Nah, nanti seling 2 jam atau 3 jam kita lakukan seperti ini lagi. Oke gitu ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Jogja. Bye bye.